Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai Cloud Enabling Technology. Ini enabling teknologi ini untuk cloud. Itu ada jaringan broadband dan arsitektur internet, teknologi pusat data, teknologi virtualisasi, teknologi web, dan teknologi multi tenant. Nah, jaringan broadband dan arsitektur internet, jadi semua cloud ini harus terhubung ke jaringan dan juga jaringan backbone atau tulang punggung gitu ya di internet. Ini digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider. Jadi dia ini saling terhubung oleh router inti atau core routernya. Penyediaan koneksi internet dan konsumen. Jadi di sini konsep internet ini didasarkan pada model penyediaan dan pengelolaan yang terdesentralisasi. Jadi si ISP ini bebas untuk menyebarkan, mengoperasikan, dan mengelola jaringan mereka. Jadi selain untuk memilih ISP mitra untuk interkoneksi, jadi tidak ada entitas terpusat yang mengatur internet secara komprehensif. Meskipun ada suatu badannya, yaitu Internet Corporation for Sign Name and Number atau ICANN, ini mengawasi dan mengkoordinasikan komunikasi internet. Nah, di sini ada undang-undang pemerintah, ini mengatur kondisi penyediaan layanan untuk organisasi dan ISP baik di dalam maupun di luar negara. Dan ranah internet ini masih memerlukan yurisdiksi nasional dan batas-batas suatu hukum. Jadi ini gambar ini adalah gambar jalanan suatu pesan gitu ya, pesan jaringan melalui rute jaringan dinamis dan konfigurasi internet working ISP. Dua komponen dasar. Ini ada connectionless packet switching dan interkonektivitas berbasis router. Nah, di connectionless packet switching ini aliran datanya dikirim dari ujung ke ujung gitu ya, end to end. Ini dibagi menjadi paket-paket dengan ukuran terbatas yang diterima dan diproses melalui switch jaringan dan router. Nah, setelah diproses melalui switch dan router, kemudian si data tersebut diantrikan dan diteruskan dari satu node perantara ke node perantara berikutnya. Setiap paket ini membawa informasi lokasi yang diperlukan, seperti IP address gitu ya, dan media access control address untuk diproses dan diarahkan pada setiap node sumber, perantara, dan tujuan. Terus ada interkonektivitas, ini berbasis router. Jadi router ini adalah perangkat yang terhubung ke beberapa jaringan untuk meneruskan paket. Ini bahkan ketika paket-paket yang berurutan itu merupakan bagian dari aliran data yang sama. Jadi si router ini memproses dan meneruskan setiap paket satu persatu gitu ya, sambil dia memelihara informasi topologi jaringan gitu ya, untuk menempatkan node berikutnya pada jalur komunikasi antara node sumber dan tujuan. Jadi si router ini mengatur lalu lintas jaringan dan mengatur hop atau loncatan yang paling efisien gitu ya untuk mengirim paket. Karena router ini mengetahui sumber paket dan tujuan paket. Nah, ini paket berjalan melalui internet. Jadi pada gambar ini sebuah pesan digabungkan dari sekelompok paket yang tidak teratur gitu ya. Ini ada PC gitu. Nah, ini router. Di sini router ini menerima dan meneruskan paket dari beberapa aliran data. Ya, sini dia ada paket yang masuk ke router, terus ada yang keluar dari ke router. Nah, jalur komunikasi ini yang menghubungkan konsumen cloud dengan penyedia cloud ini memungkinkan melibatkan beberapa jaringan ISP.
Jadi struktur internet ini menghubungkan host internet menggunakan beberapa rute jaringan alternatif yang ditentukan saat runtime. Jadi karena itu komunikasi bisa dapat dipertahankan akan selama suatu jaringan simultan, meskipun menggunakan beberapa jalur jaringan yang dapat menyebabkan fluktuasi perutaan. Nah, ini model referensi internet. Ini ada physical layer, ada transport layer, ada aplikasi layer. Nah, untuk physical layer, ini yang paling bawah dibilangnya gitu ya, layer paling bawah. Jadi paket IP ditransmisikan melalui jaringan fisik yang mendasari hubungan node yang berdekatan. Misalnya ini ada Ethernet, jaringan ATM, dan HSDPA, misalnya seluler 3G. Jaringan fisik terdiri dari jaringan data link gitu ya. Jadi fisik ini ada data link, ada physical juga. Ini untuk mengontrol transfer data antar node yang berbeda gitu ya. Dan untuk lapisan fisik ini yang mentransmisikan bit melalui media kabel dan nirkabel. Jadi untuk physical network layer ini ada dua, data link dan physical layer. Terus masuk ke transport layer. Protokol transport layer ini TCP/IP, Transmission Control Protocol, dan User Datagram Protocol menggunakan IP ya. Jadi ada IP, jadi di sini ada TCP dan UDP. Menggunakan IP untuk menyediakan dukungan komunikasi dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi ini standar yang memfasilitasi navigasi paket data di internet. Terus masuk ke aplikasi layer atau aplikasi layer protokol. Nah, ini aplikasi layer protokol ini contohnya ada HTTP, ada SMTP, ada FTP gitu ya. Atau misalnya ada BitTorrent untuk peer-to-peer. Ada juga IP teleponi menggunakan protokol lapisan transport gitu ya, untuk menstandarisasi dan mengaktifkan metode transfer paket data melalui internet. Ini banyak protokol yang memenuhi persyaratan aplikasi yang menggunakan TCP, IP atau UDP sebagai metode utama transfer data melintasi internet dan LAN. Kedua, teknologi pusat data. Jadi pusat data ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komponen terkait. Ini seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan. Nah, ini ada virtualisasi, standarisasi dan modularitas, otomatisasi, operasi dan manajemen jarak jauh. Nah, untuk virtualisasi ini ada hypervisor. Ya, ada hypervisor, ada VIM, ini untuk virtualisasi infrastruktur manajemen. Nah, pusat data ini terdiri dari sumber daya IT fisik dan virtual. Lapisan data IT fisik ini mengacu pada infrastruktur fasilitas yang menampung sistem dan peralatan komputasi atau jaringan, bersama dengan sistem perangkat keras dan sistem operasinya. Abstraksi sumber daya dan kontrol lapisan virtualisasi terdiri dari alat operasi dan manajemen yang sering didasarkan pada platform virtualisasi. Nah, ini mengabstraksi gitu ya, seolah-olah seperti komputasi fisik dan sumber daya jaringan TI sebagai komponen virtual yang lebih mudah untuk dialokasikan, dioperasikan, dirilis, dipantau, dan dikendalikan. Ada teknologi virtualisasi. Jadi virtualisasi itu adalah proses mengubah sumber daya TI fisik gitu ya menjadi sumber daya TI secara virtual. Ini ada server gitu ya, server. Ada server fisik, ini dapat diabstraksi menjadi server virtual. Terus ada storage atau penyimpanannya. Sini ada perangkat penyimpanan fisik, ini diabstraksi menjadi perangkat penyimpanan virtual atau disk virtual. Terus ada network untuk jaringannya. Jadi ada physical router dan switch gitu ya.
ini bisa diabstraksi ke dalam struktur jaringan logis seperti virtual LAN atau VLAN. Dan ada power untuk dayanya, sumber daya listriknya. Ini ada misalnya UPS fisik, dan unit distribusi daya ini dapat diabstraksi menjadi sebagai UPS virtual. Jadi teknologi virtualisasi. Nah, create new virtual server. Di sini dalam membuat virtual server baru ini melalui perangkat lunak virtualisasi. Ini adalah adanya suatu sumber daya fisik TI, ini diikuti dengan instalasi sistem operasi. Nah, itu ya, server virtual ini menggunakan sistem operasi mereka sendiri gitu ya, si virtualnya, OS virtualnya yang independen dari sistem operasi si hostnya gitu ya. Baik sistem operasi virtual dan perangkat lunak aplikasi berjalan di server virtual ini tidak mengetahui gitu ya, bahwa itu adalah jalan melalui proses virtualisasi. Yang berarti si sumber daya TI virtualisasi ini diinstal dan dijalankan, ini seolah-olah mereka itu jalan di server fisik, sebenarnya mereka ada di server virtual gitu. Nah, untuk seragaman eksekusi yang memungkinkan program berjalan pada sistem fisik seperti pada sistem virtual, ini menjadi penting gitu ya dari si virtualisasi. Nah, si perangkat lunak virtualisasi ini berjalan pada server fisik yang disebut host atau host fisik, yang perangkat keras dasar ini dapat diakses oleh perangkat lunak virtualisasi. Nah, perangkat lunak virtualisasi ini mencakup layanan sistem yang secara khusus terkait dengan manajemen untuk virtual dan biasanya tidak ditemukan pada sistem operasi standar. Jadi mengapa gitu ya, perangkat lunak ini kadang disebut sebagai manajer mesin virtual atau monitor mesin virtual, tapi biasanya dikenal dengan namanya hypervisor gitu ya. Selain itu, virtualisasi itu bisa berbasis sistem operasi. Jadi kalau dia berbasis sistem operasi, jadi install perangkat lunak virtualisasi dalam sistem operasi yang sudah ada sebelumnya, kayak VMware gitu misalnya. Contohnya kayak ini, misalnya sini udah ada hardware virtualisasi, ini operating system. Nah, di sini ada virtual mesin manajemen, baru di sini ada guest operating system dan aplikasi software gitu ya. Jadi sudah ada dulu si virtual OS-nya si virtual mesin manajemennya di sini, baru kita bisa install virtual sistem operasi. Gitu. Nah, ada juga virtualisasi berbasis perangkat keras. Nah, di sini beda, jadi gitu ya. Jadi si hypervisor ini dia langsung berkomunikasi dengan hardware, beda dengan yang ini. Kalau ini si virtual mesin manajemen ini dia berkomunikasi hardware-nya melalui sistem operasi si host gitu ya, bukan guest-nya. Gitu. Ini biasanya yang kita gunakan misalnya install si VMware di Windows 10 gitu ya. Kalau ini beda. Kalau ini sistem operasinya untuk virtualisasi. Jadi kayak misalnya kalau di produk di VMware tuh ada XI gitu ya. Jadi langsung kita install si XI ini langsung ke server gitu. Jadi tanpa perlu install OS-nya lagi gitu, nggak perlu install Windows Server atau Windows 10 lagi. Nah, jadi ini lebih mengurangi biaya overhead gitu ya. Terus juga di sini mungkin memperkenalkan masalah dari kompatibilitas. Selanjutnya ada teknologi web. Jadi karena komputasi awan ini bergantung pada internet, dan juga teknologi web ini umumnya digunakan sebagai media implementasi atau antarmuka manajemen untuk layanan cloud. Nah, ini teknologi web dasar, dia ada URL atau Uniform Resource Locator ya, atau bisa disebut dengan alamat web gitu ya. Jadi ini referensi ke sumber daya web, ini yang menentukan lokasinya di jaringan komputer.
dan mekanisme untuk mengambilnya. Misalnya contohnya ini http://www.example.com/index.html itu untuk URL. Dan juga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, ini protokol komunikasi yang digunakan untuk bertukar konten si hypertext gitu ya. Dan juga ada markup language gitu ya. Dan ini HTML bahasanya. Kalau tadi protokolnya, ini bahasanya yang digunakan HTML dan XML. Ini data dan metadata yang terpusat pada web. Nah, ini ada aplikasi web. Aplikasi web ini biasanya aplikasi yang berjalan di web browser, gitu ya. Jadi di sini aplikasi terdistribusi ini menggunakan teknologi basis web. Biasanya bergantung pada web browser untuk penyajian antarmuka pengguna. Nah, ini biasa dianggap sebagai aplikasi web. Dan aplikasi ini ditemukan di semua jenis lingkungan berbasis cloud karena aksesibilitasnya yang tinggi. Nah, ini ada gambarnya. Ini gambar ini menyajikan abstraksi arsitektur umum dari aplikasi web yang didasarkan pada 3 tingkat dasar. Jadi ada tingkat pertama itu disebut lapisan presentasi gitu ya. Ini ada presentasi layer yang paling atas. Ini mewakili antar muka pengguna. Tingkat tengah adalah lapisan aplikasi layer. Ini untuk implementasi logika aplikasi. Dengan tingkat ketiga ini ada data layer gitu, yang terdiri dari penyimpanan dan data persisten. Nah, untuk di lapisan presentasi layer ini ada web client gitu ya. Sini ada sisi klien dan sisi servernya. Server web ini menerima permintaan klien dan mengambil sumber daya yang diminta secara langsung sebagai konten web statis gitu, yang dihasilkan sesuai dengan logika aplikasi. Terus server web ini berinteraksi dengan server aplikasi untuk menjalankan logika yang diminta. Kemudian biasanya melibatkan interaksi dengan satu atau lebih yang mendasari suatu database. Terus ada lingkungan siap pakai PaaS. Ini mungkin konsumen cloud untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi web. Nah, penawaran platform as a service ini memiliki misalnya web server yang terpisah gitu ya dari server aplikasi dan lingkungan server untuk penyimpanan datanya. Teknologi multi tenant. Jadi ini memungkinkan beberapa pengguna atau penyewa untuk mengakses aplikasi yang sama secara bersamaan. Dan aplikasi multi tenant ini memastikan bahwa si tenant ini tidak memiliki akses ke data dan informasi konfigurasi yang bukan milik mereka sendiri gitu ya. Jadi punya orang dia nggak bisa akses. Nah, aplikasi multi tenant ini memastikan bahwa si tenant tadi tidak bisa akses gitu ya informasi yang bukan dimilikinya. Si penyewa ini dapat menyesuaikan fitur aplikasi secara individu, misalnya ada antarmuka pengguna gitu ya. Si penyewa ini dapat menentukan tampilan gitu ya khusus untuk antarmuka aplikasi mereka. Terus ada juga proses bisnis. Penyewa ini dapat menyesuaikan aturan, logika, dan alur kerja proses bisnis yang diimplementasikan dalam aplikasi. Terus ada model data. Penyewa dapat memperoleh skema data aplikasi untuk menyertakan, mengecualikan, atau mengganti nama bidang dalam struktur data aplikasi. Dan juga ada kontrol akses. Penyewa dapat secara mandiri itu ya mengontrol hak akses untuk pengguna dan grup. Nah, di arsitektur aplikasi multi tenant ini seringkali lebih kompleks dari aplikasi single tenant gitu ya. Aplikasi multi tenant perlu mendukung berbagai bagian gitu ya oleh banyak pengguna, termasuk misalnya ada portal, skema data, ada middleware dan database, untuk mempertahankan tingkat keamanan yang memisahkan lingkungan personal antar penyewa. Nah, ini ada gambarnya gitu ya. Ini untuk aplikasi multi tenant. Jadi ini ada aplikasi yang digunakan secara bersama oleh dua tenant gitu ya. Di sini ada organisasi A, organisasi B. Itu dia ini
mengakses yang sama, tapi si organisasi A ini tidak bisa akses yang diakses oleh si organisasi B. Jenis aplikasi ini dengan implementasi software as a service, jadi sesuai dengan organisasinya. Baik, terima kasih.